Pemirsa Temanggung TV, kembali bersama saya Arin Koirina, masih dengan Yayasan Cendekia Mandiri di sini. Ada Ibu Nurul dan juga Pak Indro. Baik, Ibu Nurul dan juga Pak Indro, kita akan sambung lagi tadi bincang-bincangnya ya Pak ya. Nah, tentang film penelusuran sejarah ini, itu mengangkatnya sejarah Temanggung yang mana ini Pak? Kalau kita bicara periodisasi sejarah, itu ada masa praaksara, masa sejarah kuno, ya, sejarah madya, dan sejarah baru. Untuk kegiatan yang kami tangani kemarin, kami fokuskan pada sejarah Temanggung kuno, sejarah Indonesia kuno. Di dalamnya itu ada Temanggung kuno. Ya. Kalau dalam buku babonnya sih sebenarnya juga sudah cukup banyak dikaji posisi Temanggung dalam sejarah nasional. Itu cukup penting di situ. Tetapi ada ironinya karena belum banyak sumber sejarah di Temanggung sendiri yang dieksplorasi, digali keterangannya, atau kalau sudah pernah ada penelitian itu terbatas sekali publikasinya, sehingga menurut dugaan saya masih banyak anggota masyarakat di Temanggung yang belum mengetahui keberadaan itu. Baik. Kebetulan saya guru sejarah, saya bergaul dengan guru-guru sejarah yang rata-rata pada waktu itu juga belum begitu banyak mengetahui keberadaan situs-situs gitu ya, peninggalan-peninggalan bersejarah di Temanggung ini. Itu. Kemudian ini juga berangkat dari keprihatinan itu. Ya. Jadi itu seperti apa Pak? Meneliti ulang atau bagaimana? Dengan mungkin kalau ditelusur ke belakang agak panjang sedikit ya. Sebenarnya Temanggung, di webnya Temanggung Cup itu sudah ada narasi sedikit mengenai sejarah Temanggung. Baik. Sejarah kuno, tetapi menurut pendapat saya narasi itu masih harus diperbaiki. Oleh sebab itu kemudian saya mencoba menelusuri berbagai referensi, sumber-sumber yang berbahasa Belanda maupun bahasa Perancis yang kebetulan waktu itu memang sudah cukup banyak dipublikasikan. Tapi khusus Temanggung sendiri masih masih sepi mungkin publikasinya itu. Nah, dari situ saya ketahui ternyata banyak tempat di Temanggung yang disebut dalam referensi itu, yang ini menarik bagi saya untuk mengecek kembali keberadaannya. Baik. Mulailah kemudian saya mencoba mengidentifikasi tempat-tempat yang disebut dalam sumber-sumber Belanda itu, mulai dari Pringsurat sampai Tretep sana, Mbak. Wah, ya. Jauh ya Pak ya? Mbak, jauh dan melelahkan. Baik, iya. Melelahkan. Itu lokasinya berarti untuk situs-situs bersejarahnya itu yang diangkat apa aja itu Pak? Periode Temanggung kuno itu periode masuknya pengaruh Hindu dan Buddha. Ya. Lalu peninggalannya itu sebenarnya ada 5 jenis, 5 klasifikasi yang dinamakan benda cagar budaya, lalu struktur cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, kemudian kawasan cagar budaya. Untuk kategori yang kelima ini belum dikaji, tetapi untuk benda-benda cagar budaya atau dalam statusnya sekarang calon ya, yang diduga sebagai benda cagar budaya, itu tersebar di sekitar 100 titik di Temanggung ini. Wow. Mulai dari Pringsurat sampai Tretep itu. Sebarannya paling padat di Ngadirejo. Ngadirejo ya Pak? Ya, Ngadirejo. Itu kebetulan ada peninggalan baik yang tertulis maupun yang berupa benda-benda cagar budaya tadi. Seperti yang baru ini Liangan itu juga ya Pak ya? Misalnya diangkat seperti juga Liangan. Ya, Pak, ya? Ya. Baik, luar biasa sekali. Nah, itu kira-kira siapa saja yang dirangkul Pak dalam proyek ini?
dalam konteks kegiatan kemarin kami mengajak anak-anak muda di relawan di Cendekia Mandiri. Kebetulan setelah mereka mendapat keterampilan mengelola produksi film, memproduksi film, yeah. Kemudian karena kebetulan dalam proposal juga ada kegiatan penelusuran, pasti tidak enak kalau penelusuran itu nanti hanya menghasilkan data tertulisnya saja. Maka kami memproduksi data visualnya. Yeah. Lalu dimulailah penelusuran kemarin yang visualnya itu sebenarnya memang hanya untuk mengejar pertanggungjawabannya saja, karena penelusurannya jauh lebih banyak daripada yang bisa divisualkan oleh karena ada keterbatasan waktu pada waktu penelusuran tadi. Jadi memang ada dua kegiatan. Sebelum ada perekaman penelusuran ini, kami sudah melakukan lebih dahulu. Hanya untuk keperluan pertanggungjawaban kegiatannya kemarin kami merekam kegiatan penelusuran itu. Data tertulisnya itu nanti jauh lebih banyak. Baik, itu yang nyusun skrip film dan segala macam itu dari teman-teman cendekiawan juga? Iya, Cendekia juga? Mandiri. Oh, oke, luar biasa. Ternyata memang sudah berpengalaman juga ya Bu ya? Ada keinginan dalam membuat visualisasi ini agar nanti bisa disiarkan secara luas. Baik. Karena itu tadi saya kira penting bagi anak-anak di Temanggung ini untuk mengetahui keberadaan situs-situs tadi. Betul. Satu saat saya membayangkan anak-anak di Temanggung nanti akan mengetahui betul jalur nenek moyangnya siapa itu, jangan-jangan yang 1000 tahun yang lalu pernah tinggal di situ juga. Betul, Pak. Ini sedang kami telaah, mudah-mudahan tidak ada hambatan nanti meskipun agak lama karena memerlukan ketekunan tersendiri. Iya, kata Bung Karno tidak boleh melupakan sejarah ya Pak ya. Iya, kira-kira begitu. Dan ini sebenarnya dekat sekali dengan lingkungan anak-anak itu. Ya, siapa sih orang yang pernah tinggal di situ, yang membuat tadi benda-benda peninggalan tadi? Itu siapa sebenarnya? Jangan-jangan nenek moyang mereka sendiri, anak-anak itu, anak-anak di Temanggung ini. Sampai segitu detailnya ya Pak ya? Kurang lebih nanti sedang ditelusuri. Sedang ditelusuri ini sumbernya. Sampai proses mana Pak ini progresnya dalam produksinya? Ini kalau yang saya katakan ini sudah bukan di proses film, tapi di proses penulisan. Penulisan. Iya, di proses penulisan saya sedang memotong segmen-segmennya ya, atau fragmennya ya. Baik. Nanti baru kalau sudah terkumpul akan saya himpun dalam satu narasi yang mungkin lebih lengkap. Begitu, baik, datanya lagi dibikin ya Pak ya. Istilahnya lagi digodok lah ya nantinya. Betul. Baik Pak, itu sebenarnya kalau filmnya sendiri kan belum selesai ya Bu ya, atau sudah ini? Iya, belum ya. Itu kan hanya sekilas saja ya. Ya, pengennya sih kalau membuat saya kira ada yang itu kayak ayat-ayat cinta tuh Bu, ada ayat-ayat cinta 1, ayat-ayat cinta 2 gitu. Kirain udah ada yang tayang juga. Mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Temanggung bersedia membiayai itu. Baik. Karena bahan sudah kami siapkan sebenarnya. Asal ada yang memfasilitasi itu pasti akan sangat berguna. Ya. Terutama bagi saya sih, bagi guru sejarah ya di Temanggung ini, pasti akan sangat berguna untuk pembelajaran sejarahnya itu. Baik Bapak, ini semakin asik ya obrolan kita ya Pak ya. Nanti kita juga akan membahas tentang tabloid lontar itu, apakah nanti tulisan Bapak akan Bapak posting di sana atau tidak. Pasti penasaran juga pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Komunitas Pilihan Kita. Akan balik sesaat lagi.